nyanyi dari nyanyian PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada tulus dan syukur. Ibadah sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar. Tuhan, berkatilah setiap kami, Tuhan, supaya apa yang Tuhan diberikan oleh Ibu Guru kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 26 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-27. Yang begini bunyinya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah melindungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Ya adik-adik, materi kita saat ini tentang ibadah yang sejati. Saudara buka di situ tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati.
sebagai anton. Apa yang adik-adik lakukan ketika bertemu dengan ketiga orang yang ada di cerita yang tadi Ibu ceritakan? Apa yang adik-adik lakukan ketika bertemu dengan mereka? Bantu dengan apa? Nah, itu jawaban dari ketiga cerita yang tadi. Adik-adik dong. Lihat. Kita masuk pada materi kita di pagi ini tentang ibadah dan kebaktian. Ibadah itu seperti kegiatan atau sesuatu yang harus dihargai, dihormati. Kalau adik-adik dong ibadah, adik-adik menyembah apa? Hah? Kak ada di sini beribadah menyembah setan. Menyembah Tuhan toh? Jadi ibadah juga merupakan pengakuan kepada Tuhan yang kita sembah. Ibadah tidak hanya diartikan sebatas upacara, yaitu kebaktian dilakukan keagamaan, upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di mana saja, di gereja, di sekolah maupun di rumah. Jadi ibadah itu bukan cuma di gereja, tapi ibadah juga dilakukan di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah ada dong ibadah apa? Jadi ibadah itu dilakukan di mana saja. Di mana saja ada dong ada, tetap ada ibadah. Jadi pengertian yang lebih luas yaitu ibadah itu di tempat di mana saja adik-adik ada dan tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Lalu di sini juga ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia termasuk adik-adik yang diciptakan adalah sangat sempurna, dikenal dengan istilah apa tahu? Istilah apa? Imago Dei, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia itu diciptakan sangat sempurna. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka manusia biasa disebut makhluk yang mulia. Serupa dengan Allah, yang dilengkapi dengan sifat Allah. Siapa yang tahu sifat Allah? Ada yang tahu? Kesucian, kasih, budi. Itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada manusia, termasuk adik-adik. Lalu manusia sebagai makhluk yang mulia karena dilengkapi dengan akal budi sehingga dapat berhubungan dengan siapa? Manusia berhubungan dengan siapa? Tuhan. Atau Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini biasa dilakukan melalui apa? Berdoa, ibadah tetap. Itu semua untuk hubungan dengan Tuhan. Ibadah sejati, ada juga ibadah sejati dalam bahasa Ibrani. Ibrani berasal dari kata apa? Aboda. Ini paling pintar Aboda. Yang berarti apa? Bakti, hormat, penghormatan, dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang dalam
seseorang yang mengakui atau dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan, rasa takut dan hormat serta syukur dan pujian. Jadi ibadah sejati itu bukan cuma adik-adik pergi ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah di sekolah. Tapi ibadah sejati itu yang tadi, seperti menolong sesama yang susah, itu juga ibadah yang sejati. Mama suruh, bapak suruh, siapa saja di rumah suruh harus ikut dengar-dengaran, menghormati orang yang lebih tua. Bapak guru, ibu guru bicara di sekolah harus dengar. Sen boleh mengeluarkan kata-kata kotor, sen boleh mencuri, sen boleh apa? Apa lagi? Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan cuma dari ibadah, tetapi dari adik-adik bersikap, tingkah laku, itu juga menunjukkan ibadah yang sejati. Tuh? Jadi ibadah yang sejati bukan cuma dengan firman, cukup pulang lalu habis. Tapi ibadah yang sejati itu pergi dengan firman, pulang, adik-adik harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ibadah selalu ibadah bukan cuma adik-adik dong mempersembahkan persembahan seperti kurban dan lain-lain. Tapi ibadah juga dapat datang tunjukkan yang tadi melalui perkataan dan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama, bukan cuma Tuhan, tetapi perbuatan baik juga kepada sesama. Di sini siapa yang pernah membantu sesama atau membantu, pasti di lingkungan di mana adik-adik tinggal itu bukan cuma tinggal sendirian, tapi tinggal dengan mama, papa, tetapi juga keluarga yang ada di sekitar rumah adik-adik atau sekitar rumah atau lingkungan di mana adik-adik dong tinggal aja. Jadi harus saling menolong, saling membantu. Jadi kalau Oma Carlos bermain dengan teman-teman, lalu Oma di pinggir rumah panggil, Carlos bisa minta tolong dari Oma Pugara. Carlos mau balik ke sini. Itu harus menolong. Jadi berbuat kebaikan bukan cuma kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Lalu ibadah sejati itu berpusat, ibadah selalu berpusat kepada Tuhan. Ibadah dimaknai sebagai sikap orang percaya yang menyembah Tuhan dalam seluruh hidupnya. Persembahan kurban, harta benda, dan puji-pujian bukan cuma itu saja. Ibadah sejati juga berupa sikap hidup yang tadi tuh, sikap hidup dan hati yang menyembah Allah secara total. Jangan ibadah dengan apa? Paksa. Pagi Yoli masih tidur, mama bangun mau ibadah. Lalu pemalas sih, mau ibadah tapi mama nih pas bangun lagi, yang harus terpaksa. Kalau memang ada yang punya ibadah, terus ibadah. Yang boleh dengan terpaksa. Nanti
Tidak. Kata ibadah tuh, kalau sudah datang ibadah tuh, bukan suruh menyanyi. Bukan suruh baca kitab. Bukan suruh berdoa, sama tutup mata berdoa. Harus baru berdoa, baru mengaku. Saya boleh begitu. Jadi ibadah yang sejati itu, adik-adik harus tunjukkan adik-adik bersikap, bukan cuma ibadah saja, tetapi harus sikap, perbuatan, perkataan. Jadi yang suka-suka kasih keluar kata-kata kotor tuh mati. Tadi mati. Biar dapat kumpul dari bapak, tapi tetap saja. Jadi perkataan seperti mati. Boleh. Sikap tuh sejak sedikit kasar, pas adik di rumah, teman di sekolah, tadi baku pukul. Kalau adik-adik datang ke sekolah cuma baku pukul, itu bagus apa tidak? Tidak bagus. Kalau cuma datang di sekolah, tiap hari baku pukul, lebih baik saya bisa datang. Supaya jangan bikin pusing, bapak pilih berburu. Karena di sini bukan kantor polisi, supaya menyelesaikan adik-adik masalah pukul. Di sini itu tempat belajar. Jadi kalau adik-adik datang itu di sekolah harus belajar. Bisa lapor. Carlos menangis, siapa yang pukul? Rio. Nah, jadi adik-adik mungkin itu materi kita di hari ini. Dan sebelum Katong pulang, mari sama-sama Katong menyanyi dari nyanyian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Hidup ini beri. sudah Hidup jadi berkat. ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Bila saatnya nanti kita berdaya lagi. kita berdaya lagi. Hidup Hidup ini ini sudah jadi berkat. Mari sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan belajar kami. Tolonglah kami agar